Nama Della Puspita kembali menjadi buah bibir publik setelah terlibat dalam pusaran kasus dugaan penipuan terkait bisnis travel umroh. Kasus ini mencuat ketika salah satu klien bisnis travel umroh, Acha Prayogi, berurusan dengan seorang pria bernama Kamil yang menuntut pengembalian aset berupa mobil miliknya yang hingga kini tak jelas keberadaannya. Menurut Kamil, mobil tersebut awalnya dijanjikan akan dibayar senilai 400 juta rupiah pada Februari lalu. Namun, hingga kini pembayaran yang dijanjikan tak pernah terrealisasi. Lebih parahnya lagi, mobil tersebut kini entah berada di tangan siapa. Kamil yang merasa dirugikan sempat mencoba menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan, termasuk dengan melayangkan somasi. Namun karena somasi tersebut tidak digubris, ia akhirnya melaporkan dugaan tindak pidana penggelapan aset ke pihak berwajib. Kasus ini menjadi semakin menarik perhatian publik ketika fakta lain terungkap. Della Puspita yang semula terlihat sebagai pihak yang ikut terseret, ternyata juga mengaku mengalami kerugian besar. Dalam pernyataannya, Della mengaku telah merogoh kocek hingga 390 juta rupiah untuk mengganti rugi para jamaah yang menjadi korban bisnis travel umroh Acha Prayogi. Kita masuk ke dalam dan tidak perlu panjang lebar tadi, cuma antrinya doang yang lama. Tadi begitu kita ceritakan sedikit saja, itu pihak kepolisian langsung mengerti dia. Oh ini penggelapan nih bang, gitu. Oh ya dah. Bahkan tadi kita sampai nggak nulis ya? Iya. Bahkan yang nulis itu semuanya polisi semua yang nulis tadi. Saya cuma isi nama doang. Iya, Kamil ngisi nama, semuanya diisi sama polisi. Nah jadi alhamdulillah laporan kita sudah diterima dan ya bersama dengan ini juga saya mau menyampaikan ya. Saya mau menyampaikan juga sebenarnya yang pertama kami menghindari laporan polisi, tapi dengan sangat terpaksa karena sudah 3 hari ya. Tidak ada kabar juga dari pihak-pihak yang kami harapkan tadinya bertemu. Kami sudah memberikan waktu 3 kali 24 jam, berarti 3 hari. Nah, namun sekarang, saya semalam juga tanya Kamil apa sudah ada yang ngubungin? Ternyata belum. Tapi Acha menghubungi dan semalam sudah bertemu dengan kami. Nah, sudah menyampaikan hal yang menurut dia ya apa adanya. Tapi kami juga tidak 100% juga percaya dengan Acha. Nah, nanti kita uji setelah kita buat laporan ya. Nanti siapa yang berkata tidak jujur ya nanti akan ketahuan setelah kita buat laporan nanti dalam penyelidikan dan penyidikan pihak kepolisian. Kami sementara satu aja dulu terkait dengan mobil aja ya, terkait dengan mobil atas nama Kamil sendiri yang sampai sekarang belum tahu di mana rimbanya. Ya pasalnya kalau nggak pasal penipuan dan penggelapan. Ada berapa unit bang mobilnya? Kalau Kamil 1 unit aja. Kalau yang lain kita nggak ikut campur ya. Yang lain tuh bukan urusan kita. Berarti ada nilai kerugian bang Emil berapa? Ditaksir itu di bawah 400 juta lah. Awalnya masih berdalih bahwa masih dipinjam teman, dititip ke teman. Terus kemudian waktu saya desak baru Bang Achanya mengatakan bahwa ini ada sama Kang Arman atau Teh Della. Kalau Teh Della terakhir tanggal berapa ya? Aduh, HP saya mana? Mungkin sekitar tanggal 24 Februari kemarin. Jawabannya apa? Jawabannya kalau Teh Della mengatakan saya tidak ada urusan dengan mobil, saya hanya melihat pas pengantaran. Tapi setelah itu saya tidak tahu karena maksudnya sudah urusan suami. Dan saya komunikasi sama Bang Arman, saya tanya, Bang apakah benar mobil sudah dikembalikan? Sudah katanya. Tapi saya bilang kok nggak ada bukti nggak, katanya nggak ada begitu. Kalau dari aku pribadi kan dari kerugian dulu aja ya, bukti transfer dari aku pribadi lewat Pak Su itu sekitar 48 juta. Itu kan berentet efek domino karena kami itu harus menyelesaikan kerugian orang lain yang nilainya lumayan kan, yang pertama pernah tersebutkan angka awalnya kan 390-an lah, terus gitu sudah dicicil 125, jadi sisa 200 sekian, nah itu kan ditanggungkan ke aku.
Pada 20 Februari 2025 lalu, Della Puspita ditemani suaminya, Arman, serta tim kuasa hukumnya mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan Acha Prayogi yang juga dikenal dengan nama Prasya Asmarandana. Laporan ini terkait dugaan penipuan dalam bisnis travel umroh yang menyeret nama Acha dan menyebabkan kerugian finansial serta emosional bagi banyak pihak termasuk Della. Awalnya, Della berniat membantu Acha agar bisnis travel umrohnya sukses dengan menarik banyak jamaah. Namun, kepercayaan tersebut justru dikhianati. Sebanyak 60 jamaah umroh yang mendaftar melalui travel tersebut ditelantarkan tanpa kejelasan keberangkatan atau pengembalian uang. Meski begitu, ia tetap meminta Acha bertanggung jawab atas kerugian ini. Namun, alih-alih menunjukkan itikat baik, Acha justru menawarkan solusi yang memperumit keadaan. Menurut pengakuan Della, Acha sempat menawarkan sebuah mobil sebagai bentuk kompensasi atas kerugian yang dialami. Namun, setelah ditelusuri, mobil tersebut ternyata milik pihak lain, yakni Kemil, yang juga menjadi korban dalam kasus ini. Menyadari potensi masalah baru yang bisa muncul, Della akhirnya mengembalikan mobil tersebut. Akan tetapi, Kemil sendiri tak tahu keberadaan mobilnya saat ini. Lantas benarkah Kemil telah menutup pintu maaf bagi Acha, Della, dan juga Arman? Seperti aku pernah bilang waktu itu kan, dikasih jaminan mobil, tapi mobil yang dijaminkan ke aku yang dia bilang boleh aku jual, itu ternyata mobil yang dia rental ke orang. Gitu, jadi kan nambah masalah lagi ke aku. Terus mau menjaminkan sertifikat yang punya saudaranya. Nah, aku kan nggak mau ketimpaan masalah lagi kan gitu. Dia sempat ngirim video bahwa dia lagi di bank mau ngasih cek apa segala macem, tapi ternyata video itu nggak cuma dikasih ke aku, tapi disebar ke beberapa korban yang lain gitu loh. Jadi ketawanya begitu kita bikin grup, aku bilang, Soalnya bilang kita dikasih video ini ya, sama aku juga dikirim. Jadi ternyata dia maraton, jadi bikin satu bukti untuk menenangkan kami, tapi juga dikirim juga ke A, B, C, D, E gitu. Ini emang resmi BNI punya, tapi ini ceknya nggak ada isinya. Maksudnya nggak bisa dicairkan karena rekeningnya saldonya juga nol. Jadi iming-iming nggak ada selain pengembalian uang yang setoran umroh waktu itu. Jadi memang nggak ada iming-iming yang lain. Ada. Waktu itu udah dijelasin juga, ada perjanjiannya. Jadi pengambilan mobil itu tanggal 27 Januari, pengembaliannya tanggal 3 Februari. Jadi ada hampir 1 minggu lah ya, gitu. Karena dari awal kenapa kita layangkan somasi itu supaya bisa komunikasi lebih detail lah. Walaupun tanpa teman-teman ataupun masyarakat tahu di luar sana, sebelum proses somasi aja saya pun sudah dibantu mediasi tuh sama senior-senior yang kenal aku, sama Teh Della juga. Tetapi memang tidak menemukan titik tengah waktu itu. Akhirnya kita layangkan somasi, dan somasi pun sampai 3 hari dari Senin, Selasa, Rabu tidak diindahkan. Akhirnya sepakat kita ya mau gimana lagi ya, memang harus menempuh jalur ini karena memang udah sebulan. Nah, saya juga masih membuka diri kalau seandainya nanti para pihak ini masih ada etikat baik, ya nanti kita bisa ngobrol. Nah, tapi kalau seandainya nanti sampai di BAP juga tidak ada komunikasi yang baik, ya mau nggak mau lagi ya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.